Selamat sore rekan-rekan Sparkling yang dikasihi Tuhan, baik Sparkling Pro maupun Teens. Apa kabar? Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan semoga teman-teman selalu senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Di kesempatan yang baik ini teman-teman, kita akan belajar satu kitab. Ya, kita akan belajar tentang kitab Kejadian teman-teman. Makanya hari ini judul sharing hari ini adalah The Book of Genesis. Ya. Kenapa kita bahas kitab Kejadian? Karena terkadang kita tidak mengerti sesuatu hal kalau kita tidak mengerti permulaannya. Banyak di antara kita yang tidak paham kejadian seluruh cerita, tidak paham konteksnya, tidak paham kejadian sesuatu hal karena kita tidak tahu awal mulanya. Sebagai contoh, di sini saya akan tampilkan sebuah slide yang berisi gambar. Ya, ini adalah gambar sequel Lord of the Rings. Ya. Nah, teman-teman kalau kita ikut Lord of the Rings dari yang tengah, The Twin Towers, ya, tanpa tahu Lord of the Rings yang pertama, kita pasti buyar teman-teman. Kita pasti tidak tahu ini ceritanya apa ya, ini cerita tentang apa sih seperti itu. Bahkan jangankan kita skip satu seri ya, kita skip yang pertama. Kita kalau skip 10 menit saja ya, dari seri yang pertama, dari sequel yang pertama, maka keseluruhan cerita itu akan buyar gitu ya. Begitu pas kita nonton Lord of the Rings yang kedua, tiba-tiba ceritanya sudah pindah dari satu toko ke toko yang lain gitu ya, dan wah sudah sangat sulit mengikutinya teman-teman. Nah, hal yang sama dengan Alkitab. Makanya penting sekali teman-teman, kita perlu tahu ya seperti apa sih awal mula Alkitab kita itu. Dan awal mula kitab Alkitab itu kita bisa lihat di kitab Kejadian. Nah, kita akan mulai ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau ajak teman-teman, mari kita siapkan ya, mindset, kita siapkan mental kita siapkan. Setelah ini teman-teman silahkan boleh pejamkan mata teman-teman. Terus teman-teman boleh siapkan satu kanvas kosong gitu ya. Jadi lupakan segala hal yang pernah diajari ya. Lupakan dulu segala khotbah, segala pelajaran agama mungkin yang teman-teman pernah pelajari. Nah, terus habis itu saya akan bacakan Kejadian 1 gitu ya. Waktu proses penciptaan, teman-teman coba gambarkan ya. Gambarkan kejadian itu. Oke, kita mulai ya. Siap? Ya, siap tidak siap kita mulai ya. Oke. Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Oke, stop sampai di sini. Nah, sekarang coba teman-teman boleh renungkan kembali. Gambar seperti apa, bentuk seperti apa, bayangan seperti apa yang muncul di benak teman-teman. Ya, saya bisa menduga, mungkin sebagian besar dari Anda, ya, bayangannya itu seperti ada ruangan gelap, ya, ada tempat yang sangat gelap, kemudian tiba-tiba ada blob. Karena di Kejadian 1 dibilang tidak berbentuk dan belum berbentuk dan kosong ya. Mungkin seperti agar-agar gitu ya, jelly yang bulat begitu, yang bentuknya seperti bola begitu. Terus kemudian samudera raya ya. Jadi jelly yang berbentuk bola itu diselimuti oleh air begitu ya. Nah, lalu apakah seperti itu ya? Apakah seperti gambar yang ditampilkan ini? Ya, saya berusaha mencari gambar yang paling dekat gitu ya. Apakah seperti ini teman-teman? Ya. Nah, kalau seperti ini ya, berarti teman-teman perlu menyimak penjelasan selanjutnya. Karena teman-teman, membaca Alkitab itu adalah cross-cultural experience, teman-teman. Ya, membaca Alkitab itu adalah, saya ulangi sekali lagi, cross-cultural experience. Kalau kita pergi ke luar negeri, ya, lalu begitu pas landing, misalnya katakan kita pergi ke Jerman begitu ya, atau ke Taiwan gitu, atau ke manapun. Lalu kita landing, terus habis itu kita tanya sama orang sekitar, di mana warung nasi Padang pakai bahasa Indonesia gitu. Ya, apakah orang itu akan mengerti? Ya,
Tentu jawabannya tidak ya, saya rasa tidak. Nah, sama teman-teman. Ya, Alkitab itu adalah kitab ya yang ditulis oleh orang Israel kuno, teman-teman. Ya, menggunakan bahasa Ibrani kuno. Jadi seringkali saat kita membaca Alkitab, kita itu pakai mindset kita. Kita itu seperti mengharapkan seolah-olah Alkitab itu berbicara sama kita. Alkitab itu tahu kondisi kita gitu ya. Ya Tuhan tahu kondisi kita gitu. Tapi penulis Alkitab itu beda gitu. Jadi seringkali kita berusaha mencerna Alkitab menggunakan pemahaman yang kita tahu, teman-teman. Ya, seringkali seperti itu. Ya, itu sama saja kita mengharapkan kita kalau lagi ke Taiwan gitu ya, begitu landing, terus kita tanya orang sekitar sana, di mana warung nasi Padang pakai bahasa Indonesia, begitu. Ya, dia pasti akan marah-marah, lalu bingung gitu ya. Ini apa maksudnya? Seperti itu, teman-teman. Alkitab juga seperti itu, adalah cross cultural experience. Nah, ini adalah foto langit dan bumi, teman-teman ya. Foto bumi pertama kita. Nah, foto bumi paling awal itu diambil tahun 1946, teman-teman. Jadi cukup tidak terlalu jauh ya dari kita, gitu. Tidak, bahkan 1 tahun setelah Indonesia merdeka, tidak terlalu lama. Kemudian teman-teman perlu tahu foto bumi pertama yang disiarkan di televisi itu adalah tahun 1960, teman-teman. Ya, bumi yang bulat yang mungkin kita lihat di buku pelajaran kita, teman-teman. Nah, kemudian foto bumi yang benar-benar full ya, yang masuk ke bukunya Carl Sagan ya, namanya Blue Marble begitu. Itu diambil tanggal 7 Desember 1972, teman-teman. Jadi ya, kalau kita kembali ke gambar yang pertama, ya, gambaran yang kita buat saat kita membayangkan kitab Kejadian. Teman-teman, kalau kita membayangkan bumi itu bentuknya bulat, bumi bulat itu pemahaman yang sangat modern, teman-teman. Ya, pemahaman yang sangat advance di atas tahun 1900-an. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang Israel kuno tahu ya akan hal ini? Ya, apakah orang Israel kuno itu ngeh gitu ya kalau bumi ini bentuknya seperti itu, gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang mereka maksudkan? Nah, makanya teman-teman, maksud saya cross cultural experience itu adalah seperti itu, teman-teman. Penting buat kita untuk mengetahui kondisi mereka, untuk mengetahui latar belakang mereka, untuk mengetahui knowledge mereka, gitu, untuk mengetahui yang terutama adalah mengetahui pesan apa sih yang mereka sampaikan. Karena ketidaktahuan inilah, maka seringkali kita mendebatkan hal-hal yang tidak perlu. Nanti saya akan jelaskan ya seperti apa contohnya. So, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Jadi, kalau orang Israel kuno, ya, bagaimana cara mereka memikirkan atau bagaimana bentuk langit dan bumi, gitu ya, seperti yang mereka pikirkan? Ya, seperti apa sih langit dan bumi? Ya sederhana, teman-teman. Seperti gambar ini, ya langit-langit, gitu, bumi-bumi. That's their knowledge. Itulah pemahaman mereka, teman-teman. Nah, makanya saya ulangi sekali lagi, membaca Alkitab itu adalah proses cross-cultural experience, ya. Adalah proses kita mengenal budaya orang, ya, kita berusaha untuk memahami apa yang disampaikan oleh sang penulis. Sehingga dari sana kita bisa mengambil teladan, kita bisa mengambil modeling, teman-teman. Nah, terus pertanyaan kedua, kapan langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan? Ya. Nah, kalau menurut orang Israel, simple. Kalau menurut orang Israel itu, kita mundur sedikit ya, kita baca Kejadian 1. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau menurut orang Israel kuno, kapan? Pada mulanya. Seperti itu. Atau kalau dalam bahasa Ibrani kita bilang Rashid, ya, Bereshit tulisannya, seperti itu. Ya. Nah, jadi sering kan ya kita debat gitu, bumi umurnya sudah berapa tahun gitu ya, bumi sudah berapa lama, apakah dinosaurus ada gitu ya. Hal-hal seperti itu, teman-teman. Yang padahal sang penulis kitab Kejadian itu I don't care about that gitu. Maksud dia itu bukan itu menuliskan kitab ini. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman got my point ya. Jadi sekali lagi saya ulang, penting sekali untuk kita berusaha memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis gitu, waktu dia menuliskan kitab ini, ya, atau kitab apapun di dalam kitab. Penting sekali buat kita untuk paham apa maksud penulis, ya, buat kita semua. Jadi seperti itu ya, kalau ditanya orang Israel kuno gitu, maksud penulis apa? Kapan bumi itu diciptakan, gitu ya? Kapan Allah menciptakan langit bumi? Pada mulanya.
Kemudian apa yang penulis mau sampaikan teman-teman di ayat kedua sampai seterusnya. Ya, kita akan lihat sama-sama ya. Kejadian 1 ayat kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, coba kita lihat. Ada apa saja ya di kejadian 1 ayat 2 ini. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, kalau di bahasa Ibrani itu maksudnya tohu vavohu. Tohu vavohu itu kondisi yang ekstrim, yang wild begitu ya. Yang ya kalau menurut teman-teman dari kata-katanya belum berbentuk dan kosong, apakah itu bumi yang mungkin untuk ditinggali oleh manusia? Ya, tentu tidak, gitu ya. Itu kondisi yang sangat berbahaya gitu ya. Jadi tohu havo itu begitu. Jadi kondisi yang masih kacau balau ya, masih belum berbentuk, masih kosong gitu ya. Tapi di satu sisi juga kondisi yang powerful ya. Kondisi yang sangat kuat. Dia pack a lot of power ya at that time gitu ya di kondisi seperti itu. Kemudian gelap gulita menutupi samudra raya, lalu roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, teman-teman. Ya. Nah, gelap, kemudian roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Roh Allah itu kalau bahasa Ibrani adalah ruach, ya. Ruach, ngomong haknya itu kayak mau bersihin tenggorokan, kayak gitu ya, ruach gitu. Nah, jadi ruach itu apa? Ya, nah coba teman-teman boleh taruh tangan teman-teman ya di hadapan mulut, gitu ya. Terus teman-teman ngomong atau nafas. Gitu. Apakah teman-teman bisa merasakannya? Ya. Kalau Anda bisa merasakannya, itulah ruah. Ya. Jadi ruah itu. Di sini ada problem translation ya. Jadi kalau bahasa Ibrani, kalau kita di bahasa Indonesia itu, kita kenal ada yang namanya nafas, ada yang namanya angin, gitu ya. Ada yang namanya roh. Gitu. Masalahnya orang Ibrani kuno, mereka cuma punya satu kata ruah gitu ya untuk menggambarkan 3 hal itu. Jadi ruah di sini itu kira-kira adalah roh begitu ya, angin ya, yang memberikan kehidupan begitu. Ya, yang punya kuasa, yang berkuasa untuk memberikan kehidupan begitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian ya dari roh Allah itu ya, ruah itu ya, yang melayang di atas permukaan air. Kemudian Allah membuat yang tadinya tohu vavohu, yang tadinya berantakan, menjadi teratur, teman-teman. Ya. Lewat firman. Ya. Kalau teman-teman baca ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ya. Terus habis itu teman-teman lihat di ayat selanjutnya, berfirmanlah Allah, jadilah ini. Berfirman Allah, jadilah itu. And so on, teman-teman. Yang tujuannya, ya, at the end, ya, pada akhirnya teman-teman, supaya bisa ditempati oleh kita. Kemudian, kalau teman-teman baca di ayat 26, saya akan lanjut ke ayat 26. Kemudian berfirmanlah Allah, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. At the end, Tuhan ciptakan ini semua buat apa sih? Karena Tuhan mau taruh gambarnya, ya, untuk berkuasa atas bumi yang diciptakan yang begitu baik kalau kata Alkitab gitu ya. Jadi makanya Tuhan menciptakan Adam, menciptakan manusia ya dari Adamah, dari tanah ya, supaya mereka berkuasa, diciptakan segambar dan serupa kayak gitu. Ya, jadi Tuhan mau ada representatif dia gitu. Saya bawa SIM saya. Ini SIM saya. ID-nya saya tutupin. Biar tidak terlihat ya. Pertanyaannya, apakah ini saya? Apakah ini saya? Ya, tidak? No, this is not me. Ini bukan saya. Ya, ini adalah tinta yang ditaruh di atas lembar kartu plastik, ya. Tetapi segambar dengan serupa. Ya, segambar dan serupa dengan saya. Jadi tinta ini, walaupun ini tinta dan kartu plastik, tapi ini adalah representatif dari saya. Ya. Hanya dengan tinta dan kartu ini, gitu ya, tinta yang disusun sedemikian rupa, ya, yang diletakkan di atas kartu ini, saya jadi diizinkan untuk mengemudikan, kalau di sini C gitu ya, berarti saya diizinkan untuk mengemudikan kendaraan beroda 2, begitu, seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira kejadian 1 ayat 26 gitu ya, gambar dan rupa, gitu. Itu kira-kira maksudnya seperti itu. Gitu. Jadi Tuhan ingin berkuasa di atas bumi ini, lalu kemudian dia
menciptakan manusia, Anda dan saya, gitu ya, dan untuk mengendalikan, ya, untuk mengelola, teman-teman. Ya. Tapi kita tahu kelanjutan ceritanya, teman-teman. Ya, manusia diberikan hak, ya, untuk memilih, ya, diberikan kuasa untuk mengatur, gitu, teman-teman. Tapi kita tahu kelanjutannya, manusia mau lebih. Ya, makanya manusia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, kemudian manusia jatuh dalam dosa, dan kita tahu bukannya dikelola menjadi baik, ya, tohu vavohu itu bukannya dikelola menjadi baik, tetapi malah semakin downward, semakin menurun, semakin menurun, teman-teman. Ya, jadi kita melihat cerita humanity yang semakin terpuruk. Nah, nanti di Komsel teman-teman mungkin akan bahas lebih detail gitu ya tentang kejadian, gitu, tentang cerita-cerita di kejadian, teman-teman. Ya. Dan kalau sudah semakin buruk, nah, teman-teman kalau makan ke satu restoran, ya, restorannya itu bagus lah gitu ya, restorannya itu enak dan lain-lain. Tapi suatu saat ada manajemen baru begitu, ya, manajemen baru kemudian datang, kemudian masakannya jadi nggak enak, waktu servisnya jadi lama, segala macam gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh restoran tersebut, teman-teman, supaya dia bisa jadi lebih baik lagi? Apakah kita buat petisi, ayo bakar restorannya, begitu? Ya, apakah kita harus hancurkan restorannya? No, teman-teman. Ya, manajemen yang diganti, begitu ya, manajernya diganti. Nah, same things happen, gitu ya. Kemudian cerita ini berlanjut, ya, cerita di Alkitab itu berlanjut sampai Tuhan datangkan, ya, manusia gagal untuk memanage bumi yang baik ini yang diciptakan oleh Tuhan, sampai Tuhan datangkan manajer yang baru, teman-teman, yaitu Yesus Kristus, ya. Ya, makanya waktu pas Yesus datang, dia bilang kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Dia bawa manajemen baru, yaitu kerajaan Allah. Manajemen seperti apa? Manajemen yang bentuknya, yang value-nya, yang nilai-nilai, kalau engkau mau menjadi terkemuka, engkau harus menjadi hamba. Yang seperti itu, dan bahkan dia bukan hanya mengatakan, dia juga memberikan contoh, teman-teman. Dia menyelesaikan, ya, problem kita, dia menanggung dosa kita, ya, di atas kayu salib, semua atas dasar kasih, teman-teman. Ya. Nah, berbeda bukan kalau kita paham, gitu ya, beginning of the story, kita paham permulaannya, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita tidak memahami bagian awal Alkitab, ya, sulit gitu. Mungkin bisa, ya, tetapi sulit gitu ya. Kita akan paham lebih utuh gitu kalau kita juga paham bagian awal Alkitab. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi apa yang dimaksud oleh, apa yang ditujukan, ya, oleh penulis kitab Kejadian waktu dia menulis kitab ini, ya. Penulis kitab Kejadian itu mau menjelaskan, di manakah kita? Where are we? Pertanyaan-pertanyaan worldview, gitu ya. Di manakah kita? Oh, kita hidup di bumi yang diciptakan Tuhan, yang sungguh amat baik, ya. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, ya, kita tidak bisa mengelola bumi itu dengan baik, gitu ya. Kemudian kita jatuh dalam dosa seperti itu. Ya. Jadi terus pertanyaan kedua, siapakah kita? Ya, kitab Kejadian menjawab ini. Ini kalau kita buka halaman pertama, kedua, ketiga Alkitab, ini terjawab gitu. Siapa kita? Kita adalah wakil Allah. Kita ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Gitu. Yang karena jatuh dalam dosa, ya kita jadi tidak maksimal hidupnya, seperti itu. Ya. Terus, what's wrong? Ya, apa yang salah dengan dunia ini? Ya, salah kelola, ya, seperti penjelasan tadi sebelumnya. So, what's the solution? Apa solusinya? Yesus datang ke dunia ini untuk menanggung dosa kita, dan bukan hanya menanggung dosa kita, dia juga datang untuk mengubahkan hati kita sehingga bisa menjadi perwakilan dari kerajaan Allah, menyatakan kasih Tuhan buat sesama. Ya. So, kita tinggal di what time is it? Kemudian pertanyaan kelima, ya. What time is it? Ya. Kita ada di mana sekarang? Di masa yang mana? Ya, kita ada di masa yang Yesus sudah datang, ya, kemudian kita menanti Yesus untuk kedatangan kedua kalinya. Ya. So, that's the simple explanation, ya, about the book of Genesis. Jadi from this point forward, ya, saya mengajak teman-teman, ya, untuk tetap membaca Alkitab, ya, dan bukan hanya itu, teman-teman juga saya mau ajak kita semua untuk membaca Alkitab lebih deep,
gitu ya. Bukan hanya mencari apa yang Alkitab katakan ini buat saya begitu ya. Bukan hanya mencari wah berkat begitu di dalam Alkitab ini, no gitu. Tapi kita mau cari the reason ya, the meaning dari penulis kitab ini, sehingga kita bisa tahu pesan yang baik, yang lengkap gitu ya, yang seutuhnya gitu. Dan kita semakin paham ya, kenapa Yesus harus datang ke dunia ini. Kita bisa menjawab banyak pertanyaan ya yang mungkin timbul gitu. Dan at the end, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saya mengajak teman-teman ya, dalam grup Komselmu ya, di dalam home-mu, teman-teman boleh lakukan ini. Jadi kalau misalkan teman-teman baca satu penggalan Alkitab gitu ya, ini apa maksud si penulis begitu? Kenapa dia menuliskan ini? Ya. Banyak orang yang berpikir, oh kalau saya mau mencari kebenaran, ya kebenaran dari Alkitab sih, tapi maksudnya kalau saya mau mencari kebenaran moral begitu ya, saya mau meminta nasihat apa yang harus saya lakukan gitu ya, saya harus melihat Alkitab. Ya, that's true untuk beberapa poin begitu. Tapi kalau teman-teman melihat cerita-cerita di Alkitab banyak cerita-cerita pembunuhan, banyak cerita-cerita skandal seksual, teman-teman ya. What's the reason? Kenapa penulis mengizinkan cerita seperti itu masuk? Gitu. Nah, kita selidiki sama-sama, teman-teman. Saya nantikan testimoni teman-teman, cerita teman-teman, ya hikmat teman-teman, ya, yang teman-teman dapatkan untuk boleh dibagikan ke grup selmu. Ya. Akhir kata, sekian sharing saya hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih kalau hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang secara khusus kitab Kejadian, tetapi secara umum tentang memahami maksud dari penulis Alkitab yang Engkau telah percayakan Tuhan untuk menulis Alkitab yang ada di tangan kami sekarang, Bapak. Sungguh kami boleh bersyukur Tuhan buat karya-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Sebuah karya tulis yang berupa Alkitab Tuhan. Kami memohon pertolongan tangan-Mu lewat Roh Kudus. Izinkan kami boleh mampu mengerti lebih lagi isi dari kitab ini, dan kami boleh mengerti Tuhan maksud-Mu, pesan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh berbicara kepada setiap kami saat kami membaca kata per kata Tuhan. Kami boleh mengerti Tuhan isi hatinya Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Terima kasih kalau kami boleh sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh sama-sama memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Walaupun masih harus dilakukan secara online. Tapi kami percaya itu semua terjadi atas anugerah Tuhan. Terima kasih buat berkat koneksi internet dan teknologi yang Engkau sediakan Tuhan, sehingga hal ini dapat terjadi Bapak. Akhirnya jemaat Tuhan, percayakah Engkau kalau berkat itu dari Tuhan? Jika ya, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.